Nah permasalahannya di Indonesia kita punya semacam apa yang disebut post-colonial syndrome. AI itu adalah mesin yang luar biasa untuk menciptakan narasi. Dan orang nggak tahu apa itu analytical thinking. Oke. Gitu loh. So analytical thinking itu adalah kemampuan berbahasa, pendidikan berbahasa itu dimarginalkan. Seakan-akan dia tidak sepenting matematik. Nah bahasa yang ambigu itu membuat orang gampang berbohong. Ada manusia ya yang tidak percaya AI, menghindar dari AI. What do you mean nggak percaya dengan AI? Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Akhirnya gitu. Satu lagi alumni ITB yang bikin sesuatu ya. Seorang profesor muda keren gitu. Prof Bagus Mulyadi sudah hadir di studio. Thank you ya. Terima kasih, kehormatan. Dari Nottingham. Dari Nottingham 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Mungkin dia bosen kali ditanya. Dia tuh kalau gue baca, bayangin deh, ITB IP-nya 2,69, sekarang jadi profesor ya, associate profesor, betul ya? Iya. Di Nottingham. Nggak main-main loh. Gitu. Mungkin lo juga males gitu kejelasin nih. Iya, karena nggak disengaja gitu, nggak pernah punya mimpi atau cita-cita untuk jadi profesor gitu, kecelakaan sih. Iya. Jadi orang yang IP-nya nggak tinggi bisa jadi profesor ya? Sebagian besar yang IPK-nya tinggi ya. Iya. Hampir semuanya yang di Indonesia, orang Indonesia yang jadi profesor di UK itu semuanya cum laude, beasiswa resipien. Nah lu? I don't know. It's a fluke. It's a long story. Mungkin lu waktu di ITB-nya bandel kali ya? Lumayan. Pernah di ITB, Gus, ujian lu di mana? Gue masih di kereta. Parayangan gitu. Aduh, nggak tahu, hidup bisa gitu Pak Helmi. Iya. Di mana berubahnya, Prof? Taiwan. S2, S3 di Taiwan. S2, S3 di Taiwan. Jadi waktu di ITB itu dulu kan IPK-nya jelek seperti yang kita sering bilang di media. Jadi nyari kerja tuh susah gitu kan. Di IPK 2,75 minimal untuk masuk Astra tuh waktu itu tuh. 3 untuk perusahaan multinasional kan. Jadi gak ada yang manggil. Orang glad itu ya? Iya. Akhirnya mau ambil S2 supaya S1-nya ijazahnya jangan dilihat. Gitu. Cuman karena IPK-nya jelek gak dapat beasiswa. Jadi cari negara-negara yang biaya hidupnya murah. Gitu. Taiwan salah satunya. Taiwan murah? Murah. Uang sekolahnya juga murah. 30.000 Thai NT dollars. Berapa rupiah ya? Cuma ratusan euros. Yeah. Cuman tuition per tahun. Oh iya? Iya, kira-kira mirip sama Jerman. Baru-baru ini kan Jerman kan naikin sekitar 500 euro. Sebelumnya kan murah banget ya? Iya, murah di Taiwan. 30.000 NTD. Beasiswa situ? Enggak. Sambil kerja. Kerja apa? Jualan pompa. Jadi ada pompa pneumatik di situ. Pas masuk ke situ, ada seorang teman kolega, dia punya perusahaan pompa. Saya bilang, saya jualin deh ke Surabaya gitu. Jadi pompanya pompa pneumatik untuk cairan yang kental dengan viskositas tinggi untuk ngecat kapal laut. Nah di Surabaya ada PT PAL, saya bilang, mau nggak saya jualin ke situ tapi bayar komisi gitu, $100 per pompa. Bayar uang sekolahnya. Gila. Jadi dulu salesman lah ya? Salesman sebenarnya. Kan di ITB-nya apa? Mesin. Nggak diajarin jualan juga kan? Nggak diajarin jualan. Orang saya ketemu sama pembimbing saya pada waktu itu, Profesor Fauzi Sulaiman. Beliau tuh Adikbud di London pada waktu itu. Saya waktu itu postdoc. Ya kan dia tanya, ngapain kamu di sini? Saya mau conference. Emang kamu siapa sekarang? Saya postdoc Pak di Imperial College. Bukannya dulu mau jualan ini salesman, jadi salesman gitu. Memang dari dulu bakatnya tuh ngomong gitu sebenarnya. Profesor yang di ITB? Iya, profesor di ITB kan waktu itu pembimbing saya. Saya masuk. Jadi dia nggak percaya sama lu? Nggak percaya. Iya, jalan Tuhan. Di Taiwan tapi bagus, IP-nya bagus, GPA-nya bagus. Iya, di Taiwan mulai merangkak naik, harus lulus, kalau enggak
nggak ada jalan keluar lain kan. Kalau misalnya di situ gagal, pulang ke Indonesia, umur udah tua, nggak bisa berkompetisi, jadi harus maju ke situ dan mulai tumbuh di situ kedewasaan. Memang begini Pak Helmi, orang itu dia nggak tahu dia bisa berpikir, bahkan berpikir dengan baik, kalau dia belum pundaknya nempel sama tembok di belakang pada waktu itu. Jadi saya merasakan kesusahan yang betul-betul luar biasa karena pada waktu itu saya mahasiswa asing satu-satunya. Dan dalam komunitas di mana semuanya berbahasakan Mandarin, betul-betul sulit di situ. You really have to go through, and you'd be surprised of the things you can do when you have your back against the wall. Yeah. Ya, pada waktu itu lah tumbuh semacam kedewasaan di situ. Dan yang sebenarnya tadi dibilang otak yang komersil, otak yang artistik, itu sebenarnya sangat membantu bahkan di bidang-bidang yang sifatnya tuh ternyata engineering, sangat-sangat membantu. Bidang dianggap kering itu. You have to be an artist to excel in math. Ya. Ini kalau bahasa Indonesia the power of kepepet ya. Betul. Ya, jadi karena kepepet. No choice. No choice. Jadi S2 GPA berapa? Di situ nggak sistem GPA ya. Di situ terus? sebenarnya 0 sampai 100 gitu. Ya, jadi udah di atas 80-an. Udah dia nggak bagus tuh. S3-nya? Lumayan. S3 aja juga sekitar, S3 dia nggak pakai GPA, pakai standar berapa paper yang ditulis, dipublish. How many you publish? I published 5 for my PhD. Dari minimum? 1. Wow. Yeah. That was quite a turning point. Ya. Jadi itu karena dipaksa ya. Karena dipaksa harus perform gitu. Waktu itu saya punya pacar. Pacarnya orang Eropa. Terus? Satu-satunya cara untuk bersama adalah untuk punya karir di Eropa. Oke. Mata uang untuk berkarir di Eropa adalah gelar doktor. Ya. Supaya bisa masuk ke dalam dunia akademik. Ya. Untuk masuk ke dalam dunia akademik, Anda harus punya paper yang banyak. Oke. So I fought my way to get my PhD. Kadang-kadang yang begitu tuh perlu ya, Prof. Perlu. Iya. Emotional reason. Very emotional reason. Habis itu baru ke London. Baru ke Prancis. Oh, Prancis dulu. Ke Toulouse. Kemana? Toulouse. Kota Toulouse Selatan. Wah, itu kota tuh keren banget tuh. Indah. You love it. Ya. Cewek-ceweknya cakep-cakep loh situ. Bagus, bajunya bagus, orangnya bagus, cuma ngerokok semua. Lu gak suka merokok? Merokok juga? Enggak sih. Oke. Terus dari Toulouse ke London? Iya, jadi ada ceritanya begini. Di Toulouse itu saya sebenarnya bukan fisika lagi. Saya masuk ke departemen matematik di situ. Di kota Toulouse. Jadi kita pindah disiplin. Apa lu sekolahnya, Bos? Institut de Mathématiques de Toulouse. De Toulouse, oke. Toulouse ya. Jadi di selatan Prancis. Nah, di departemen matematik itu kita baru kenal riset yang namanya media berpori. Media berpori. Media berpori. Apalagi nih? Jadi menyelesaikan persamaan matematik di dalam domain yang kompleks seperti media berpori. Sebenarnya apapun media berpori, baju media berpori. Iya. Tubuh kita media berpori. Ada lubang-lubangnya gitu maksudnya? Iya, sebenarnya begitu. Oke. Jadi geometrinya media berpori. Nah, pada waktu itu di London, di Imperial College, di Departemen Ilmu Bumi, dia punya masalah yang sama. Media berpori, tapi konteksnya adalah menyelesaikan transport hidrokarbon, misalnya oil atau karbon dioxide di dalam pori-pori batu-batuan. Oke. Ini sedang garuk-garuk kepala kan, gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan transport di dalam subsurface, di dalam pori-pori batu-batuan, tapi di mana engineer yang bekerja di skala reservoir, kilometer length scale, itu bisa dapat hasil yang akurat. It's a really big problem. And it's a mathematical problem. And it's the one that I offered the solution for whilst doing my postdoc in Toulouse. Jadi seperti itu. Itulah yang membawa saya nyebrang Selat Inggris pada waktu itu. Selat apa? Channel? English Channel ya. English Channel. Ya kan? Channel Strait ya, oke. Dari situ baru karir mulai menanjak naik. Karena Imperial is one of the best, if not the best in the UK. It is the best in the UK right now. Okay. Dan pada waktu itu lebih mudah untuk dapat apa yang disebut tenured position. 2017 saya hijrah ke Nottingham sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi profesor. Permanent academic. Permanent academic. Right. Cewek lo yang jadi inspirasi itu di mana sekarang? Sekarang jadi ibu dari anak-anak saya. Wah. Wah. Keren. Oh. Kadang-kadang motivasi gitu tuh perlu ya. Perlu. Masih agak bandel sedikit. Oke. Kalau ngajar kali mahasiswinya yang naksir banyak banget ya. Wow, mudah-mudahan. Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan enggak.
Nggak tahu pikiran orang. Oke, we back to topic ya. Jadi kita ngomong tentang AI, Prof. Bagus banyak sekali ngomong tentang ini eranya AI ya. Saya mau ke Indonesia aja. Kita yang ngomong AI udah banyak lah. AI itu menggampangkan pekerjaan manusia. Ada yang ketakutan akan mengurangi pekerjaan manusia. What do you think, Prof? Yeah, it will. Jadi setiap kali ada revolusi industri, cara orang berbuat kegiatan, menciptakan barang, menciptakan services, itu selalu berubah. Tapi yang paling penting adalah selalu tercipta dua kelas tuh, hampir bifurkasi kelas gitu ya. Waktu orang bikin mesin uap, ada kelas pemilik modal, ada kelas buruh yang tidak punya modal, ya kan? Dan AI pun singkat cerita juga akan menyebabkan bifurkasi kelas gitu. Kelas yang bisa ngasih tahu kita apa yang harus dipikirin, sama orang yang bergantung pada itu untuk berpikir, gitu loh. Nah, kalau bisa mengkapitalisasi AI, tentu kita akan diuntungkan dengan metodologi yang sebegitu luar biasanya. Tapi kalau tidak bisa, kepemerintahan kita bisa digantikan dan sudah digantikan di negara-negara seperti Albania, menteri-menterinya diganti sama AI. Gitu loh. Nah, permasalahannya di Indonesia kita punya semacam apa yang disebut post-colonial syndrome. Nah, post-colonial syndrome yang bukan hanya unik untuk Indonesia. Karakteristik post-colonial syndrome itu salah satunya adalah kebiasaan orang untuk meng-outsource pikiran, bergantung pada konsultan, membelanjakan expertise. Nah, orang atau komunitas atau bangsa yang terbiasa melakukan itu akan menjadi sasaran empuk bagi some dudes in Silicon Valley who has AI companies, right? Jadi permasalahan di situ. Ada permasalahan lapangan pekerjaan. Tapi juga ada permasalahan yang lebih signifikan, lebih eksistensial, demokrasi itu sendiri, gitu loh. AI itu adalah mesin yang luar biasa untuk menciptakan narasi. Cara orang untuk bisa membedakan mana narasi yang bisa dipercaya atau yang tidak bisa dipercaya adalah analytical thinking. Kalau tidak ada analytical thinking, singkat cerita, kita tidak akan bisa membedakan mana narasi, mana yang bukan. Mana narasi yang betul, mana narasi yang bukan. Karena AI adalah simulational machine for narrative. Seperti itu. Untuk logik lah ya. Untuk logik. Karena AI itu nggak bisa juga memperhitungkan perasaan manusia. Itu saya pikir nggak bisa tergantikan ya, Prof. Jadi gini. Ada seorang filosofer namanya John Baudrillard. Meninggalnya tahun 2007 gitu ya. Dia sudah mewanti-wanti kita bahwa akan ada tahun berapa itu? Dia meninggalnya 2006, tapi aktifnya akhir tahun 1990 sekian. Prancis. Orang Prancis. Jean Baudrillard. Bukunya yang sangat otoritatif menurut saya itu Simulacrum and Simulation. Jadi singkat cerita begini ya. Ada masanya di mana orang merepresentasikan realitas dengan digambar, di sketsa. Aja saya mau sketsa gambar inilah, ya kan, cangkir. Kemudian orang bikin fotografi. Dia mensimulasikan apa yang real dengan fotografi, tapi sedikit distorted dengan pencahayaan, gitu ya. Kemudian ada advertising, ya kan, cahayanya lebih bagus, kameranya 50 mm, jadi realitasnya itu diperindah gitu ya, distorted representation. Dan ada timbul masanya di mana representasi itu bukan representasi dari realitas itu sendiri. Kayak Disneyland gitu. Mickey Mouse bukan ya betul-betul gambaran dari tikus kan, nggak mirip sama tikus sama sekali gitu. You get the point. Nah, AI itu adalah simulacrum itu sendiri yang Jean Baudrillard katakan gitu loh. Jadi dia bisa bikin gambar gelas tanpa ada gelasnya itu sendiri. Atau gambar orang bahkan yang betul-betul mirip dengan manusia tanpa ada orang yang seperti itu sama sekali. Nah, di masa-masa seperti itu, orang yang tidak bisa memiliki analytical thinking, dia tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang representasi dari realitas, mana yang tidak. Seperti itu. Dan orang nggak tahu apa itu analytical thinking. Gitu loh. So analytical thinking itu adalah cara berpikir yang hanya mengandalkan premis-premis dasar. Seperti itu. Jadi apa premisnya saya percaya sebuah klaim? Gitu. Well, logical inference. Logical inference. Ada 9 dasar logical inference. Modus ponens, modus tollens. I don't have to go down that detail ya. Analytical solution itu bahasa matematik. Gitu. Jadi dia tidak bicara singkat cerita. Oh, it's obvious. Oh, tentu saja. Oh, sudah jelas. Analytical thinkers don't think like that. They think about how much precisely.
Ya, nothing is obvious. Okay. Orang yang berpikir secara analitikal, asimptotnya itu adalah seorang yang berpikir secara matematik, gitu loh. Tidak ada asumsi sama sekali. Semuanya itu quantifiable, seperti itu. Dia bisa tahu mana yang asumtif, mana yang faktual. Oke. Gitu. Tanpa ada pisau yang dimiliki oleh orang untuk bisa membedakan mana yang simulacrum, mana yang tidak. Kita tidak akan tahu bedanya di dalam dunia seperti itu. Got it. So that's the danger. And that's what people has to equip themselves with. Makanya di negara-negara seperti Inggris gitu ya, orang tidak tergopoh-gopoh ngajarin orang untuk coding AI. Dia punya budaya yang disebut trivium, liberal arts. Orang harus belajar logic, grammar, retorik untuk bisa berpikir. Kenapa harus belajar grammar setelah logic? Karena berbahasa itu dengan berpikir tidak ada bedanya sebenarnya. Ini saya agak jelaskan ke poin pertama tadi ya. Berpikir itu berbahasa. Ya, berbahasa itu bukan hanya sekedar metode untuk berkomunikasi, tapi berpikir itu sendiri. It's internalized thinking through language. Makanya kalau orang gelisah, anxiety yang sekarang marak diderita oleh banyak-banyak orang ya, dia kan under linguist tuh, dia misalnya mikirin sebuah image bikin dia deg-degan, atau ada frasa tertentu yang men-trigger kegelisahan gitu ya. Cognitive behavioral therapy, salah satu terapinya adalah untuk kita bisa memverbalkan permasalahan itu di kepala kita sendiri. Ya kan? Apa sih sebenarnya ancamannya? Apa sih sebenarnya yang real? Apa yang palsu? Apa yang asumsi? You have to verbalize that thing into yourself. Itu adalah satu contoh gitu loh. Bahwa bahasa, karena harus diverbalkan kan ke dalam pikiran kita sendiri kan. Itu bisa mempengaruhi fisiologis kita. So that's the idea of language and thinking being synonymous, ya sama gitu ya. Dan itu tidak gampang. Makanya untuk berpikir orang harus bisa berbahasa, gitu. Nah orang Indonesia itu tidak mendapatkan penekanan berbahasa yang baik dan benar. Kemampuan berbahasa, pendidikan berbahasa itu dimarginalkan, seakan-akan dia tidak sepenting matematik, seperti itu. Padahal berbahasa dan menulis itu sangat vital untuk membuat kita tahu kita berpikir. Kalau kita tidak berbahasa dengan baik, kita tidak bisa berpikir. Kalau kita tidak bisa berpikir secara analitik, kita akan jadi korban AI. That's my point. Saya dapat satu teori juga ya, bahwa waktu saya di MIT, bahwa komunikasi itu ada 4 kan. Bukan hanya speaking, tapi listening is communication. Yes. Reading is communication. Seringkali kita salah baca. Ya kan? Writing it's another thing. Ya, jadi ada 4. Saya pikir agak ini ya. Jadi kemampuan kita tidak cukup pintar ya. Tidak cukup hanya dengan pintar, tapi bagaimana mengkomunikasikan dengan 4 cara tadi. What do you think? Language is beyond communication. Yes. It's not just communication. Yes. It's thinking itself. It's thinking itself. It's thinking itself. You cannot think without verbalizing your thoughts. Verbalizing. Itu permasalahannya. Dan analytical thinking itu sangat-sangat bergantung kepada konsep kita berbahasa. Orang yang berbahasa dengan ambigu, ya itu membuatnya rentan untuk mengasumsikan segala sesuatu dengan salah. Dan yang paling parah, membuatnya gampang berbohong. Orang yang berbohong itu mendistorsi mental model dia sendiri, dan membuat dia, karena dia tahu dia bohong ya. Iya, dia korup dalam berbohong, mengkorupsi pikiran dia sendiri. Nah, bahasa yang ambigu itu membuat orang gampang berbohong. Nah, seperti itu. Jadi to listen to someone, for example, it's very important you have a very accurate language. Yes. Nah, cuman permasalahannya biasa di kultur postkolonial itu dianggap bahwa orang yang berbahasa akurat tapi kompleks itu arogan. Orang yang berbahasa sederhana tapi ambigu itu elegan, adiluhung, polos murni, seperti itu. Itu membuat kebohongan jadi hal yang dinormalisasi gitu loh. Karena akuntabilitas itu bisa ditelikung
dengan bilang bahwa saya sebenarnya tidak bermaksud untuk berbohong, hanya bicara dengan bahasa yang ambigu. Yang seperti itulah. Itulah racun pertama. Celakanya yang kedua itu lebih disukai, lebih populer ya, lebih diterima. Lebih populer. Saya nggak berbohong kok, cuman ngomongnya nggak jelas aja gitu. Gitu. Ada bahaya di situ. It's a great danger. Great danger. Ya. Prof, balik ke pertanyaan saya semula gitu. Jadi ini kan kalimat penghibur diri gitu ya, bahwa AI itu nggak bisa semuanya. Kalau logik ya bisa digantikan, analitik bisa digantikan, tapi kemampuan menggunakan perasaan ya, itu manusia banget dan tidak bisa digantikan. Do you agree? Well, from analytical thinking kita beralih ke critical thinking. Critical thinking, gitu ya. Jadi bedanya critical thinking dengan analytical thinking adalah analytical thinking itu bicara tentang apa yang true, faktual. Critical thinking bicara apa yang right. It's moral. Cuman di dalam bahasa Indonesia dua-duanya sama, benar atau betul gitu ya. Critical thinking itu mempertanyakan asumsi dan hierarki. Kalau yang ngomong guru yang lebih senior, apakah sudah pasti benar? Kalau yang ngomong bapak saya atau pemuka agama saya, apakah sudah benar? Kemampuan untuk mempertanyakan itu adalah yang disebut critical thinking. Nah, itu deeply human, seperti itu. Nah, AI itu bisa mengimitasi perspektif orang di dalam hierarki, tapi dia tidak punya perspektif per se gitu. Misalnya kita bicara tentang apa itu, menanyakan hal-hal yang faktual pada AI. Misalnya apa itu kapitalisme, apa itu sosialisme, apakah itu Marxisme, dia pasti bisa jawab semua. Tapi kalau mempertanyakan apa perspektif orang yang lahir di Pulau Run atau Pulau Rote menderita kekerasan seksual, authentic experience seperti itu dia tidak bisa imitasi, gitu loh. And that's part of the critical thinking, you know. The critical thinking is to assume the perspective of the person you take the assumption from. Gitu, apakah dia memposisikan dirinya di strata tertinggi di dalam hierarki dan demikian statementnya harus dipercaya. Nah, hal-hal seperti itulah yang belum bisa tergantikan oleh AI, perspektif. Dan yang kedua adalah trust. You and I, for example, you can trust me because of my credibility, atau kalau kita sudah punya hubungan kerja, accountability. Ya kan, itu belum bisa digantikan oleh mesin. Itu harus lahir dari experience yang otentik gitu. Ini kali pertama kita bertemu kan, tapi dalam 10 hari bisa berbeda. Itu. Jadi ini kalimat penghibur diri lah ya. Karena ada sekarang, tadi ada yang sikap manusia terhadap AI, ada yang memanfaatkan ya, ada yang invest, ada apalagi yang bekerja dengan AI kan. Bukan nggak ada yang ketiga, ada manusia ya yang tidak percaya AI, menghindar dari AI. What do you mean nggak percaya dengan AI? Oh banyak. Bahwa tidak percaya bahwa AI ada atau? Ada atau malas belajar aja. Terutama generasi tua ya. Oke. Ya, jadi sedemikian saya sebentar lagi juga tidak ada gitu. Bukan sesuatu yang bisa kita hindarin, karena segala sesuatu yang kita nikmati adalah produk dari AI. Ujung-ujungnya nanti segala hal harus diotomatis. Seperti sebenarnya sama pertanyaan, bisa nggak kita menghindari mesin uap? No, you cannot. Bisa nggak menghindari electricity? Nggak. AI adalah iterasi yang terkini dari industrial revolution. Nggak bisa dihindari. Either you capitalize on it, or you become victim of it. Ya, saya di sini masih melihat itu gitu, terutama generasi tua ya. Avoid lah, mungkin nggak mau belajar atau ya gitu tuh sikapnya. Jadi skeptical ya, cynical kadang-kadang. Jadi menurut saya ini menarik juga gitu untuk kita perbincangkan gitu ya, untuk menyadarkan mereka. Iya, betul. Dan selalu ada ketakutan ya. Saya tahu selalu ada ketakutan tiap kali muncul sesuatu yang baru. Mesin uap datang, ada orang yang ketakutan. Wah, akan menggantikan banyak tugas manusia nih. Yang dulu semuanya pakai tenaga gitu. Terus datangnya komputer. Wah, akan menggantikan banyak sekali profesi. Now, datangnya AI juga dianggap akan merenggut banyak sekali pekerjaan. Kalau kita lihat dari sejarah, creative destruction itu tidak bisa dihindari. Creative destruction is an economical concept ya. Setuju. Kalau ada, and that's
konsep pasar bebas begitu kan. Kalau ada orang yang bisa secara efisien menciptakan produk yang lebih bagus tapi lebih murah, Yes. maka produk-produk yang tidak bisa catch up pasti akan hilang dari pasar. Pasti. Tapi kolektif prosperity selalu meningkat dengan terjadinya inovasi-inovasi baru. Seperti itu. Orang yang tergantikan akan memiliki kans untuk masuk ke dalam lapangan kerja yang lain. Betul. Seperti itu. Betul. So, nothing to be afraid of. Mestinya. Sebenarnya. Iya. Gitu loh. Yang kita harus takutkan adalah kita masuk ke dalam kelas yang tidak mengkapitalisasi itu karena tidak punya analytical thinking and critical thinking. Sekarang permasalahannya adalah apa yang menghambat analytical thinking dan critical thinking? Apakah IQ atau hal yang lain? Kalau IQ, apakah fisiologis? Apakah masalah gizi? Atau masalah kualitas guru? Atau masalah eksternal yang lain? Yang banyak disoroti oleh komunitas di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, adalah masalah seperti IQ. Padahal menurut saya analytical thinking itu bahaya yang lebih besar untuk menginhibitnya itu bukan IQ, tapi feodalisme menurut saya. Orang tidak bisa berpikir secara analitik kalau dia tidak siap akan konsekuensi konklusi dari pikiran dia. Setuju. Gitu loh, karena analytical thinking itu hanya bergantung pada premis-premis dasar, ya kan. Hasilnya itu lepas dia liar, gitu ya. Kalau hasilnya adalah membuat orang yang tadinya ateis menjadi teis, atau yang tadinya membuat orang yang sosialis menjadi kapitalis, tapi dia tidak siap akan konklusi seperti itu, dia tidak akan berani berpikir secara analitik. Gitu loh. Jadi dibutuhkan masyarakat yang skeptik atau liar berpikir, dan universitas harus menyediakan ranah subur seperti itu, di mana orang berani untuk berpikir secara analitik. Critical thinking itu juga musuhnya adalah feodalisme, seperti itu. Kalau dia hasil dari critical thinkingnya itu bilang bahwa guru saya salah, atau profesor saya salah, berani nggak dia? Berani nggak dia Menyatakan itu? Itu feodal. Iya, seperti itu kan. Apapun yang mengimpose structural hierarchy sebagai otoritas yang harus dipatuhi, seperti itu. Jadi bukan masalah dia tidak bisa berpikir, karena yang bikin tesis tentang bahwa Indonesia secara kolektif IQ-nya 78 itu juga kontensius sebenarnya. Itu kan benar kan? Kontensius. Siapa belum sih? Lynn and Becker di dalam bukunya Intelligence of Nations. 78 itu di bawah simpanse loh. Dua tingkat di atas, dua gorila. But that's contentious. Itu maksudnya sangat bisa diperdebatkan. Ya. Realnya saya dengar udah 90-an kita ya. Ada buku yang bilang 80, ada buku yang bilang 90. Nggak segampang itu secara kolektif mengukur inteligensi quotient sebuah bangsa. Makanya Lynn and Becker itu sangat kontroversial sebenarnya. Tapi menurut saya ancamannya bukan itu. Ancamannya adalah beranikah kita akan konsekuensi dari critical thinking. Kalau institusi di mana kita berada tidak membuat mahasiswa berani akan konsekuensi. What's the point of critical thinking? Critical thinking akan hanya menjadi metodologi untuk mendukung narasi yang sudah ada kalau gitu, di back engineer gitu. Pokoknya saya mau membela grup A atau saya mau membela grup B. Critical thinking saya hanya dipakai untuk membuat narasi untuk tujuan itu. Gitu. Nah, itu yang berbahaya. Atau membela bos. Atau membela jangan bos. Berbeda dengan bos, jangan berbeda dengan atasan gitu. Betul, makanya waktu setiap pemilu ya kan, partai rame-rame buat narasi. Seperti itu. Jadi critical thinkingnya disia-siakan, dipakai hanya untuk membuat narasi. AI sangat jago untuk itu. Prof, bukankah manusia itu adalah makhluk hidup yang sangat cerdas ya, yang sanggup melakukan adjustment terhadap perubahan? Yes. Ya, mesin uap datang, dipikir mati nih, enggak juga. Komputer datang, mati nih, banyak profesi, enggak juga. AI, saya pikir begitu juga ya. Ada yang wah mati kita. AI dengan apa, dengan big data, dengan robotik segala macam. Saya pikir juga enggak juga, karena kita terlalu cerdas untuk give up gitu. What do you think? Ada konsep yang namanya Lindy Effect. Ini sebuah daily di kota New York pada waktu itu. Some economists know about this. For non-perishable items, untuk barang-barang yang tidak bisa habis, semakin lama dia bertahan, semakin lama itu pula lah kans dia untuk tetap bertahan. Pensil misalnya, itu non-perishable item gitu ya.
konsep tentang pensil itu udah ada jauh sebelum ada orang membuat mouse komputer untuk komputer. Selama itulah pensil sudah ada, maka selama itulah dia akan punya kans yang sama untuk tetap bertahan dalam pasar. Poin saya adalah begini, universitas itu sudah hidup dari zaman sejak sebelum revolusi industri yang pertama. Dan demikian pula manusia. Dan dia sudah bertahan lewat revolusi yang begitu besar dan drastisnya. Maka kemungkinannya dia akan bertahan melewati masa AI ini pun juga sebegitu besar. Jadi as a mathematician, I think about probability. Ya. Karena manusia, bukan karena dia pintar, atau setidaknya bukan hanya karena dia pintar, tapi karena dia sudah membuktikan dirinya sebagai spesies bertahan lewat mata rantai evolusi yang begitu panjang. Survival. They have survived, so we are more likely to survive. But there's a cost, bifurcation of class. Either you capitalize on it or you become victim of it. Dan itu sangat mendasar loh, itu mengkarakterisasi spektrum politik, ya kan? Pak Helmi pernah ke UK misalnya, David Beckham orang UK udah kaya 7 turunan, ya kan? Tapi dia tidak bisa lupa kalau dia kaum buruh tuh. Karena waktu Queen Elizabeth meninggal, dia ikut ngantri, bukan karena dia virtue signaling, tapi karena dia sadar walaupun dia kaya dia tetap kaum buruh. Karena pada waktu revolusi industri, bapak moyang dia, mohon maaf pakai kata itu, bapak moyang dia adalah kaum buruh, gitu ya. Itu akan menciptakan segregasi kelas. Bukan dia udah dapat night ya, Prof? Iya, tapi dia tidak bisa lupa. Kebiasaan kali ya. Dan pilihan politik dia juga pasti akan terpengaruh oleh itu. Makanya ada partai buruh, Labour, ada partai royalis yang sekarang jadi Tories, seperti itu kan. Nah itulah yang tidak terlihat kasat mata apa yang revolusi industri itu akan ciptakan, dan AI pun akan seperti itu. Kita pindah ke topik berikut nih, lebih menarik ya, tentang Indonesia. Kita ngomong Indonesia setelah tadi kita secara general. Literasi kita itu kan parah banget. Kita negara yang literasi membacanya mungkin one of the lowest in the world ya, Prof. Mungkin Anda lebih tahu. Menurut standar PISA tahun 2022. PISA ya. PISA itu kepanjangan dari asesmen yang dilakukan asesmen terhadap umur 15 tahun. Ya, 15 tahun. Ya. Nah, dia dites literasinya dalam sains, literasinya dalam. Jadi bukan kemampuan dia membaca dalam konteks dia membaca teks yang sudah ada ya. Tapi cara dia mendeduksi meaning dari sebuah artikel misalnya. Nah, itu yang parah. Jadi kita ranking ketiga dari bawah di negara ASEAN, hanya di atas Filipina dan Kamboja. Nilainya 359, turun 12 tingkat dari tahun 2019. Seperti itu. Jadi itu is a very dangerous trend. Walaupun karena pandemi gitu juga ya. Nah, kita ini memang literasi membacanya itu sangat buruk gitu. Dan saya tidak melihat itu hanya dikoreksi oleh akses ke dalam bacaan, walaupun itu penting. Gitu ya. Tapi saya melihat ada yang lebih penting yang betul-betul harus diadres segera. Kualitas guru. Untuk membentuk literasi anak-anak sebelum dia naik ke umur 15. Kualitas guru SD terutama. Itu yang sangat alarming. Dari riset yang dilakukan oleh Kemendikbudrismen sendiri. Guru-guru SD di Indonesia, bahkan kemampuan matematiknya yang sangat penting untuk building analytical thinking itu itu bahkan tidak setara, setidaknya beberapa dari mereka tidak setara dengan kualitas anak SMP. Saya waktu SMP belajar tentang formula segitiga. Guru-guru SD kita bahkan banyak yang salah untuk menjelaskan teorema Pythagoras. Seperti itu. Nah, itu sangat alarming. Dan salah satu dari sindrom postkolonial adalah tendensi kita untuk selalu bersifat performatif. Kalau ada masalah bikin kementerian tertentu. Misalnya bikin kementerian bencana lah, atau bikin kementerian apalah. Atau kita kita sifatnya itu bangun infrastruktur. Atau memberikan laptop, memberikan Chromebook, atau memberikan apapun. Kecuali meningkatkan kualitas guru. And that's very dangerous. Karena guru yang pintar, influential, inspirasional, itu dia cuma butuh suara, pikiran, sama papan tulis sebenarnya. Walaupun tentu aja dia butuh
zoom kamera segala macam itu pasti ya. Saya tidak meminimalisir impact dari infrastruktur yang baik, gitu ya. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah kualitas guru untuk membuat literasi. Baru kita bicara akses buku dan hal-hal yang lain. Pada waktu sebelum ada mesin cetak, buku itu kan mahal sekali. Hanya orang-orang dengan kualitas tertentu yang bisa akses buku. Lalu lahirlah mesin cetak. Tiba-tiba semua orang bisa baca buku. Gutenberg, ya kan. Sekarang berbalik sekarang. Orang tidak punya retensi konsentrasi yang begitu panjang. Dia bisa baca buku satu itu mukjizat itu. Seperti itu ya. Jadi akses itu sebenarnya murah sekali sekarang. Apalagi dengan digitalisasi. Gitu ya. Tapi orang yang tidak memiliki analytical thinking akibat tidak diberikan akses oleh guru yang memadai. Tidak punya pisau untuk membedakan mana yang faktual, mana yang tidak. Celakanya. That's very dangerous. So what we will get is that people will have more books to read and become dumber. Karena dia tidak bisa melihat mana yang naratif yang bias, mana yang tidak bias. Dia tidak bisa membedakan apa yang AI katakan. Saya bisa prompting AI untuk mendukung posisi ideologi saya apapun itu. Gitu loh. Tapi kalau Anda tidak bisa membedakan mana yang analytical, mana yang ideologikal, bahaya. That's very dangerous. Ya. Untuk menambah keprihatinan kita aja nih, Prof. Kita tadi baru baca ya bahwa Indonesia itu ketersediaan buku aja. Jadi satu buku itu ternyata setahun itu adalah untuk 11 orang. Sementara negara Skandinavian itu kan satu udah 11 itu artinya 0,9 cuman. Ya, di Skandinavia itu kalau nggak salah berapa puluh buku gitu untuk satu orang, satu tahun. Terekspos, ya kan. Tadi juga kita baca satu orang Indonesia per kapita buku itu cuma sekitar 5,6 gitu. Ya 6 buku satu tahun. Ya, jadi di perpustakaan itu satu buku untuk 90 orang. Jadi ini angka-angka ini menunjukkan satu keprihatinan ya untuk kita mengejar kemajuan. Apalagi 2045 kita yang kata mau Indonesia emas. Betul. Dibagi-baginya satu buku oleh begitu banyaknya orang, juga punya ketergantungan langsung terhadap berapa banyak buku yang setiap orang baca. Antara 3 sampai 5 per tahun. Orang Indonesia hanya baca buku sebanyak itu. Gitu. 5 lah. Ya kan? Belum lagi saya potong. Belum lagi sebaran, Pak. Belum lagi sebaran. Karena kalau kita ngelihat Indonesia Timur, betul. Gila. Saya ngirim buku aja lebih mahal ongkos kirimnya daripada bukunya. Oke, lanjut. Betul, kesenjangan. Gitu ya. Jadi nomor 1 adalah akses secara kolektif. Kedua adalah orang Jawa di situ lebih punya banyak akses. Yang terjadi adalah kesenjangan. Nah, kita perlu punya semacam hal yang lebih sifatnya prinsipil dibandingkan semata-mata akses gitu. Karena akses itu bisa difasilitasi dengan mungkin komitmen politik yang kuat atau mungkin philanthropic activity yang mapan dan segala macam. Tapi orang tidak bisa dipaksa untuk baca buku. Tidak bisa dipaksa. Walaupun ada buku di depannya, dia harus punya motivasi untuk membaca buku. Saya melihat hal yang sifatnya lebih identity driven atau ancestral driven gitu ya. Makanya kita buat Chronicles. Kita mau agar orang kita itu punya kesadaran bahwa leluhur kita itu mengagungkan intelektualitas. Leluhur kita kalau diberikan buku di depannya pasti dia baca. Nah, ada semacam identity crisis yang Indonesia sedang derita. Kalau kita bicara misalnya Tiongkok atau India. Kalau kita tanya leluhur kamu siapa? Well, 5.000 tahun umurnya. Dan yang dianggap oleh leluhur kami sebagai masyarakat dengan stratum tertinggi adalah orang yang paling intelektual. Yang paling banyak baca buku. Kasta scholar ya. That's why. Orang Yahudi pun demikian. Dia kalau dikasih pilihan mantu, yang satu yang kaya, yang satu yang hafal Taurat, dia pilih yang hafal Taurat. Makanya ada representasi yang gak masuk akal di dalam pemenang Nobel di komunitas orang Yahudi. But whether you like them or not, it's ancestral and identity. Nah, kita tidak punya itu tuh. Nah, maka itulah kita harus menggali lagi semacam identitas local wisdom daerah-daerah kita. Bahwa ada masanya pada zaman dahulu orang Sunda itu memiliki penguasaan akan bidang keilmuan tertentu seperti jurisprudence, geomancy, textile,
agriculture. Orang Sulawesi dia tahu tentang filosofi, dia tahu tentang metaphysics, dia punya karya Lagaligo yang panjangnya 1,5 kali lipat dari Mahabharata. Dia tahu tentang representatif demokrasi jauh sebelum Montesquieu mengumumkan itu di tahun 1700 sekian. Orang Yogyakarta sudah tahu tentang the earth crust jauh sebelum kapal pesiar dari kapal ekspedisi sains, bukan kapal pesiar, mohon maaf, dari Amerika itu membuktikan bahwa manifestasi geologik itu hasil dari pergeseran lempeng tektonik. Orang Yogyakarta sudah tahu, tapi kita tidak pernah menarasikan itu dalam pendidikan tinggi kita atau pendidikan dasar kita gitu loh. Jadi kalau ditanya orang Sunda leluhurnya siapa, nah, jangan sampai dia jawab Kabayan. Seperti itu loh. Maiteng. Gitu loh. No, leluhur kita sudah tahu caranya membuat irigasi. Nah, dari pemahaman seperti itu lahir identitas yang membuat dia ketika melihat buku di depannya dia mau baca. Access is important, it's one thing. But the drive to read needs inspiration. That inspiration bisa datang dari guru yang kompeten, atau bisa datang dari identitas. Nah, yang kita mau coba untuk bangkitkan kembali adalah pemahaman kita tentang who we really are. So, apa yang menurut Profesor Bagus bisa kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan kita, ya terutama dalam literasi membaca? Language mastery itu nomor 1. Language mastery. Orang tidak bisa berpikir kalau dia tidak bisa berbahasa dengan baik. Berbahasa yang baik adalah berbahasa yang jujur. Kita terlalu banyak berbohong. And that's the root of the whole problem, and how the problem of accountability in the government, the problem of accountability in anything stem from whether you lie or not. Ya, dari masyarakat yang jujur, yang berkata iya kalau iya, tidak kalau tidak, lahir institusi yang akuntabel di atasnya, yang bisa mendukung meritokrasi. Dari meritokrasi lahir critical thinking, analytical thinking. Karena tidak mungkin bikin universitas di atas ranah yang tidak meritokratik. Seperti itu. Language mastery adalah akar dari semua permasalahan seperti itu. Nomor 2 adalah kemampuan kita untuk melihat identitas kita sendiri. Gitu. Identitas kita adalah bangsa tempat ilmu pengetahuan itu berasal. Setidaknya beberapa elemen ilmu pengetahuan itu berasal. Dan I really believe in that. It's not just a myth. When I say ilmu bumi bermula dari Jawa, itu bukan hal yang kontroversial. Itu hal yang faktual, tapi tidak pernah dinarasikan. Dan seperti itulah lahir identitas yang akan mendukung critical thinking. Ya kan, dari situlah lahir identitas. Nggak ada bangsa yang besar di dunia ini yang tidak lahir dari identitas. India pun demikian. Gitu ya. Dia sadar bahwa tanpa dia tidak mungkin ada matematik. Setidaknya tidak mungkin ada Arabic numerals. Seperti itu. Nah, tentu kita mau yang terakhir, kata kompetens itu harus masuk menjadi mata uang politik. Ya, lebih dari kemerakyatan, kejujuran, kerendah hatian. Kata kompetens ini harus masuk ke dalam the currency of politics. Harus ada di spanduk-spanduk politik sebelum tahun 2029. Sehingga orang bisa memilih, minimal dia masuk aja dalam salah satu kata yang orang mau cari di dalam caleg dia. Seperti itu. Karena inkompetensi itu membunuh jauh lebih banyak orang daripada kejahatan itu sendiri. Dan analytical thinking itu juga berkaitan langsung dengan incompetence gitu ya. Take this for example. Natural disaster itu tidak bisa dihindari. Well, how do you use critical thinking to analyze that? There is a lot of assumption in there. Really? Apa premis dasarnya dia tidak bisa dihindari? Apakah karena tidak bisa dimodelkan? Misalnya, tegangan geser yang harus diderita dengan lanskap dengan kemiringan tertentu. Bisa dong mestinya. Persamaannya ada. Apakah konsolidasi tanah akibat jaringan akar tidak bisa dimodelkan? Bisa. Banyak. Apakah tanah sebagai media poroelastik itu tidak bisa dimodelkan? Bisa. Semuanya bisa. Jadi dari mana kita tiba-tiba mengambil itu sebagai fakta? Bahwa natural disaster cannot be avoided. There you go. That's analytical thinking for you.
So that's my point. Prof, sekarang aja kita udah bermasalah dengan literasi ya. Nah sekarang ada AI, di mana orang cenderung nggak baca sekarang ya, cuma merintah doang. Yeah. Kita nerimanya tuh dengan mendengar ya. Yeah. Ada Spotify, ada apa gitu. Apakah ini gapnya akan makin jauh nih, Prof? Makin jauh. Lama-lama nanti ke pemerintahan di outsource semua ke AI. Kayak di Albania ya. Kita itu selalu begitu. Kita tuh selalu meng-outsource. That's a post-colonial syndrome, epistemic dependence, seperti itu ya. Dan itu membuat kita sangat rentan loh. Sangat rentan. Gitu. Kita harus punya kultur yang mengcultivate our own epistemic prowess gitu ya. Kalau kita terlalu terbiasa meng-outsource segala hal pada AI, kita akan sangat rentan terhadap keputusan-keputusan sensitif yang kita mau ambil. Seperti itu. Dan you would be just consumers. Yes. Ya. Itu yang kita khawatirkan ya. Yeah. No, that's very dangerous. Udah tahu data bahwa Indonesia negara konsumer TikTok nomor 1, 190 juta orang. TikTok capital. Gila gitu. Ya, and Twitter. Makanya saya punya perusahaan sekarang, how we convert from consumer to producer. Ya. Yeah, we have to produce. Ya itu powerful tool kok. Oh iya. Karena kita sekarang ngobrol itu with videos, with audio visual, not just oral lagi lah. Sangat betul loh. Ya. Orang itu digerakkan karena narasi itu karena cerita. Ya, storytelling. It's very important. Ya, dari mana orang tahu etik tentang apa yang membuat pahlawan itu pahlawan? Bukan dari jurnal paper. Storytelling. You choose the idols that you want to emulate. Storytelling. Apa pentingnya ya? Penting. Saya nonton anime itu, Attack on Titan. Atau hal-hal anime-anime lain gitu ya. Dari situ saya tahu tentang kepahlawanan, tentang protagonisme, tentang komedi, tentang tragedi, tentang politics. Seperti itu dari storytelling. Makanya kalau Pak Helmi atau rekan-rekan bisa mengkapitalisasi AI untuk membuat cerita dengan narasi yang kuat, that's much more powerful for developing kids. Karena mereka mengakses hal-hal yang sifatnya tuh under linguistic. Stories. Dan mereka udah tidak membaca ya. Jadi kalau kita mau deliver the message, kita harus menggunakan tools, metode, cara yang mereka pakai sekarang gitu. Iya. Story and role play. And role play. Dialogue. Memang sih lebih bagus juga karena sekarang tuh dengan adanya story dan podcast, orang bisa menemukan waktu yang tadinya tidak bisa ditemukan untuk membaca. Karena dia bisa mendengar podcast waktu dia lagi nyetir, lagi jogging. Ya, itu a newfound time sebenarnya. Harus bisa dikapitalisasi. Kaget juga kita podcast yang panjang-panjang ada yang nonton juga. Bagusnya podcast itu seperti itu Pak Helmi. Karena dari podcast itu ada dialog ya. Ada dialog. Jadi Pak Helmi bisa nguji tesis saya bisa nguji tesis Pak Helmi gitu ya. Ketika iya gitu. Kalau dialognya bukan antara host dengan narasumber seperti itu. Gitu. And that's why Plato uses dialogue to explain his methods. Nyimpang aja dikit saya. Jadi podcast saya ini suka diprotes sama orang-orang yang konvensional. Wah Helmi ya bukan nanya, dia kadang-kadang dia ngasih juga gitu. Dia dianggap salah tuh. Kan saya bilang namanya bicara. Gue bicara dong gitu. Kadang-kadang ada hal tertentu saya lebih banyak memberi insight ya daripada tamu saya, dan mereka protes. Jadi ini menarik. Jadi ini kultur. Sangat. Namanya kan dialog ya. Dialog gitu. Jadi saya sepakat banget. Ya. Prof, udah 47 menit. Siap. Kapan pulang ke Nottingham? 5 hari lagi. Selamat. Nottingham Forest sekarang menjadi salah satu klub papan atas. Iya, saya tinggal persis di sebelahnya. Stadion Forest. Ada Danny Welbeck. Mantan MU. Oke, mungkin can I get closing statement gitu. What shall we do gitu. Terutama yang nonton yang begini, insya Allah banyak sekali yang akan menonton. Mereka tidak harus melihat AI itu sebagai ancaman. Mereka harus memandang diri mereka bukan sebagai korban. Anak-anak muda itu harus melihat diri mereka sebagai pahlawan. We talk about this dictionary of storytelling. Where do you put your position? Don't put your position as a victim. Put your position as a hero.
orang harus punya aspirasi untuk bisa mengkapitalisasi AI untuk kepentingan kolektif bangsa. Ya. Gitu ya. Orang hanya sebesar mimpinya. Dan tidak boleh ada orang yang menganggap dirinya hanya karena IPK-nya jelek. Kemudian menganggap dirinya tidak bisa tapi hanya menjadi korban dari AI. No, you can do that. And anak muda itu harus memiliki mimpi yang besar untuk bisa dapat benefit dari AI culture ini. Dan saya melihat ada optimisme di situ. We have to rule the waves. Yeah, we have to. Ya, kalau AI itu waves, kita have to rule it. Yeah. Bukan menghindar, bukan membenci. It's inevitable. Ride on it. Thank you, Prof. Bagus Mulyadi. Ada Pleasure. Muhammad Deddy Mulyadi nggak ada ya? Ciamis. Orang gila. Top banget ini. Siap. Anak-anak ITB ya. Ada 5 menteri gitu. Yang jadi menteri nggak ada hubungannya dengan jurusan awalnya di ITB. Iya, orang itu makanya ngeselin. Budi Sadikin jadi menteri kesehatan. Siap, Thank you. Siap. Ini sekali insight. Kapan-kapan saya ke sana mungkin mampir ya. I love Nottingham, Newcastle gitu. Not only London gitu, Oxford ya. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye. Thank you. Thank you. Hope that's fine.